Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur antik, selamat pagi, selamat beraktivitas. Kali ini kita mau melaporkan kegiatan kita hari ini. Saat ini saya ada di Yogyakarta, itu lebih tepatnya itu daerah Turi, Yogyakarta. Saat ini kita sedang akan proses pendirian gazebo jati lawasan ukuran 2x2 meter berbahan kayu jati lawasan. Ini kita sudah sampai baru aja. Ini ditemani rintik-rintik hujan. Saat ini prosesnya sedang berjalan. Ini kita sudah dirikan soko-sokonya dan juga pada bagian belantar-belantar yang lain. Nanti kita akan update progresnya seperti apa ya. Posisi ada di belakang saya. Ciao, langsung ke lokasi aja. Ya lor, seperti yang kita infokan tadi, jadi hari ini kita ada di Yogyakarta. Jadi ini adalah proses pendirian gazebo jati lawasan di kediaman salah satu customer kita di daerah Turi, Sleman, Yogyakarta. Jadi ini adalah tempat yang sudah beliau siapkan, di mana sudah dipondasi sedemikian rupa dengan ukuran sekitar 2x2 meter lebih ya. Karena untuk ukuran pastinya gazebo ini itu berukuran 190 x 190 antar sokonya. Kalau di total dengan teritisan bagian pinggir itu ya kurang lebih hampir sekitar 2,5 x 2,5 meter. Nah, ini proses pendiriannya membutuhkan ya cukup 3 sampai 4 orang aja di awalnya, karena untuk pendirian ini bagian soko-soko utama ini memang butuh beberapa orang yang untuk memegangi. Ini adalah gazebo dengan ukuran soko 10 x 10 cm, terbilang nggak begitu kecil juga tapi nggak begitu besar juga. Ini sedengan ya, agak cekli kalau istilahnya dengan ukuran itu. Nah, cukup untuk beberapa orang nongkrong, ini asik banget. Nah, oke, lanjut. Jadi ini proses pendiriannya sudah berjalan kurang lebih pagi tadi sekitar jam 9-an. Nah, qadarullah ini ketemu dengan hujan dan tetap kita lanjut karena ini hujan terang seperti itu. Oke, lanjut. Ini untuk spesifikasinya itu ukuran 190 x 190, berdiri di atas umpak kayu ya. Kemudian untuk atasnya itu blender juga sudah terpasang. Untuk penguatannya itu kita gunakan juga katek ya. Katek itu yang melengkung di bagian sudut ini. Nah, itu untuk penguatan. Kemudian kita lakukan paku dan juga kita nagel atau pantek beberapa kuncian kayu. Nah, ini proses pendirian bagian atasnya. Nah, ini kebetulan sudah kita setting dari rumah ya. Jadi cukup mudah dan tidak membutuhkan waktu lama. Ini bagian gunungannya terdiri dari ada usuk, reng dan juga dudurnya. Nah, ini sudah disetting dari rumah, jadi masangnya cukup mudah. Tinggal kita angkat saja dan kita tumpangkan bagian tumpang sarinya. Jadi itu bagian dalam itu kita kasih tumpang lagi. Jadi numpangnya bukan bagian pinggir ya, karena ini bentuknya memang lebih unik gini. Nah, ini juga kita gunakan kayu jati lawasan semuanya, dan bawah itu ada undernya. Numpangnya di bagian tengah itu ada semacam dodok tapi polosan. Nah, ini bagian selanjutnya yaitu bagian tritisan atau bagian sayap-sayapnya itu kita sudah set juga dengan ukuran menyesuaikan. Tinggal kita paku, dan juga paku kita kalau untuk kekuatan bisa pakai ukuran 7 cm. Nah, sembari masang tritisan kita tumpangkan papan atau dudukannya ya, karena nanti kalau ini dipasang di akhir nanti akan kesulitan, karena ini tumpangannya harus dipaskan dulu. Nah, itu juga sudah kita tata dari rumah. Selanjutnya ini bagian pagarnya. Pagar kita gunakan pagar jati lawasan juga. Kita kasih ukiran-ukiran simpel. Nah, bentuknya letter U semacam ini. Bagian depan tidak perlu dikasih karena untuk akses untuk jalannya. Ya, ini sembari masang
kita pasang juga bagian atas itu genteng-genteng. Kita gunakan genteng jenis genteng kodok. Genteng kodok ini bisa dibilang genteng yang agak unik dan susah dicari ya. Mungkin selera sebagian orang pakai genteng kodok karena ini lebih rapat dan cetakannya itu pas, jadi meminimalisir kebocoran. Nah, ini proses pemasangannya. Untuk pendirian kita waktu nggak sampai 1 hari ya, karena ini memang sudah kita set dari awal semuanya. Nah, ini untuk bagian pinggirnya itu kita gunakan semacam pupung atau krepus model jengger ya, bagian ujungnya untuk menambah cantik dan juga mewah. Ya lor, kita update dulu kerjaan kita hari ini untuk pemasangan gazebo Jatilawasan. Ini prosesnya sudah berjalan setengah harian. Karena tadi qadarullah untuk cuacanya itu panas hujan. Nah, kita akan lihat tampilannya seperti apa. Ya, untuk prosesnya ini bisa dibilang sudah berjalan kurang lebih 90%-an ya. Ada beberapa bagian yang perlu kita rapikan lagi, seperti pada bagian krepus, wowongan, karena ini memang biasanya rentan, kalau tidak pas itu rentan bocor, jadi otomatis kita rapikan lagi. Pada bagian krepus juga kita gunakan kawat, ini model tradisional, jadi kita gunakan kawat. Kalau mau dicor juga bisa, itu selera masing-masing, tapi biasanya memang model seperti ini kita tali menggunakan kawat. Nah, kalau sebenarnya krepus seperti ini kalau memang sudah pas pada bagian-bagiannya itu sebenarnya ya akan terjadi kebocoran, karena memang ini kan sudah disetting. Nah, ini bagian atas tinggal sedikit finishing aja. Kita juga cek pada bagian dalam untuk meminimalisir jadinya kebocoran. Kita cek lagi. Kalau sudah bagian sini itu sudah semuanya aman, jadi tinggal pasang bagian mahkota saja. Nah, mahkota kita tinggal tengkorupkan aja sesuai dengan tempatnya. Ya lor, proses pendirian gazebo Jatilawasan sudah selesai. Hari ini menunjukkan waktu jam 3 pas asar. Nah, ini proses pendiriannya, hasilnya seperti yang di belakangnya. Ya, seluruh antik, ini adalah tampilan yang sudah 100% untuk tampilan gazebo Jatilawasan ukuran 190 x 190 cm. Ukuran Jatilawasan untuk tampilannya seperti yang terlihat ini. Ini sebenarnya rencana kita mau pelitur ulang lagi. Kita pelitur lagi biar tampilannya lebih bersih. Cuman karena ini kondisi hujan dan juga pada bagian-bagian dalam itu banyak yang basah, jadi kita tunda untuk peliturnya. Tapi secara tampilan sebenarnya sudah terlihat lebih mewah, lebih klasik, gagah, dan ini kondisinya juga posisi di bagian pertegaan. Nah, ini jadi pusat perhatian juga, orang juga mandangnya cakep. Ya lor, itu sedikit review dari kita untuk gazebo Jatilawasan kita pasang di Turi, Sleman, Yogyakarta. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum.